Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ira Kurnia Rahmawati dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Saya di sini akan memberi nasihat sebelum kalian menikah. Jadi kalian tuh sebelum menikah tuh harus tahu apa aja sih yang kita tanamin di diri kita setelah kita menikah atau sebelum menikah. Oke. Kalian tuh wajib banget mengetahui rahasia ini. Wajib. Kalau kalian nggak ketahui ini, ya Allah, jangan sampai ya. Oke, saya di sini akan memberi 5 rahasia untuk membangun atau membina rumah tangga atau pernikahan ya. Pernikahan. Jadi yang sudah benar-benar matang atau sudah benar-benar siap untuk menikah, kalian harus ketahui dulu ya. Ketahui, oke? Pertama, kalian tahu nggak apa aja sih yang harus kalian punya sebelum menikah? Itu harus kalian tanamkan di diri ya. Rahasia apa aja sih? Kepo kan? Oke. Yang pertama itu siap menerima kekurangan, baik fisik, harta gitu. Jadi kalian harus siap menerima kekurangan pasangan. Jadi kekurangan pasangan kalian apa? Itu harus menerima dan siap lahir batin. Jadi siap menerima cocok atau tidak cocoknya itu pasangan. Allah itu maha tahu dan maha adil. Jadi kalian dijodohkan itu meskipun tidak cocok menurut kalian, kalian harus bisa menyeimbangi. Jadi mau gak mau kalian harus menerimanya. Allah tuh maha tahu, manusianya itu sok tahu. Jadi jangan sok tahu ya guys. Allah tuh ngasih yang terbaik buat kita. Jadi kalau bagi manusia banyak yang bacot gitu-gitu, ya itu dia sok tahu banget gitu loh. Apa sih lo tuh sok tahu banget, ya kan? Ya kita harus, meskipun menurut kita nggak cocok, ya kita mau nggak mau ya harus berani mencocokkan diri, harus menerima. Karena tidak kecocokan itu adalah salah satu memperkuat hubungan dalam rumah tangga. Kalian mau cocok ya kalian harus mencari cara gimana biar satu frekuensi atau satu seimbang gitu loh. Kalau kalian mencari yang cocok dengan kalian, ya nggak ada lah, semua tuh nggak ada yang cocok kalau kita nggak nyocokin sendiri guys, gitu jadinya ya. Yang kedua, setiap individu nih ya harus ridho dalam menemukan takdir yang telah digariskan. Jika kalau kamu ditakdirkan sama orang itu, ya udah itu, meskipun dia, mohon maaf nih, cacat fisik atau yang lain deh, terus atau ada apanya dengan dirinya, kalian harus menerima takdir, karena jodoh itu nggak ada yang tahu ya. Harus ridho dengan dia apa adanya. Kalau kamu lihat nikah dengan ada apanya, ya itu tanda tanya ya kan ya itulah, ridho Allah itu sangat berarti bagi kita. Setelah nikah tuh ridho Allah itu yang ada di istri. Jadi kalau kalian gak dapet ridho Allah dari istri, kalian tidak akan dapet rezeki, kalian tidak akan sukses gitu ya. Jadi kalian tidak dapat bisa kaya hati, kaya harta gitu. Orang yang stres adalah orang yang tidak mau menerima dia apa adanya. Guys, orang stres itu pasti nerimanya dia karena duit ya. Meskipun dia cacat fisik tapi duitnya banyak, ya orang mesti toh ya tak ambil toh. Ojo sampai lolos guys. Masa dia nggak punya duit?
terus dia cacat fisik saya masih mau kan, ya Allah, astagfirullahaladzim, itu yang nggak baik ya guys ya, itu nggak baik. Karena Allah tuh udah menakdirkan atau menggaris besarkan kita dengan orang itu ya. Takdir tuh. Yang ketiga, jadi yang ketiga itu apa gengs? Mau tahu gak ketiga itu apa? Oke, yang ketiga adalah jeng jeng, jangan mempersulit dalam diri. Jangan mempersulit diri. Kalian harus tahu ya, jangan mempersulit diri. Jika kalian punya masalah dalam hubungan, itu tidak boleh membesar-besarkan atau meremehkan masalah itu, meremeh-temehkan masalah itu ya. Kebanyakan orang bercerai itu karena membesar-besarkan masalah itu, tidak menghargai masalah itu ya. Jadi kalian tuh jangan meremeh-temehkan masalah itu. Kalau dibilang nggak boleh ya nggak boleh. Dibilang masalahnya jangan mas, jangan kayak gitu. Iya ndo, jangan gitu ya ndo. Tolong ngomongin baik-baik terhadap istri atau suami gitu ya. Nggak boleh namanya nyampe tetangga tahu kalian masalah ini, nggak boleh itu guys, nggak boleh. Kalian tuh kalau punya masalah ya ngomong dengan baik, selesainya dengan baik. Tidak boleh membesar-besarkan atau meremeh-temehkan sampai tetangga itu ngegosipin kalian, ngegigebahin kalian. Oh jangan sampai itu ya gengs. Ojo, gak boleh, itu namanya dosa. Oke, gak boleh, itu namanya dosa. Jadi kalau kita punya masalah gitu ya, ya udah kita selesaiin berdua sebagai suami istri. Ojo dengan yang lain, dengan lari amba punya masalah lari sama suami orang ya, karena wala dan dalang jalan. Ojo ngono yo. Yang keempat, evaluasi diri. Jadi kita nih harus mengevaluasi diri kita. Jangan evaluasi di suami terus. Mas kok kue kayak ngono lo, perbaikilah dirimu. Ya seharusnya sebelum kita ngomongin suami, kita harus evaluasi diri kita sendiri gitu ya guys. Harus evaluasi diri kita, apa sih yang selama ini dia buat nggak betah sama kita, apa sih yang selama ini dia buat dia marah sama kita gitu. Kita harus sadar apa aja yang ada di diri kita gitu ya. Kalau kalian sibuk menyalahkan orang lain atau sibuk menyalahkan suami, kalian tidak akan bisa memperbaiki diri sendiri ya. Karena memperbaiki diri sendiri itu bisa membuat nyaman orang lain atau bisa membuat mengetuk hati orang lain agar dia baik kepada kita gitu. Jadi setiap hidup tuh harus punya evaluasi diri. Setiap pernikahan itu punya evaluasi diri, kenapa masalah itu terjadi, ada apa di bulan ini kok kayak gini suami saya atau istri saya gitu. Jadi setiap diri kita sendiri harus sadar gitu, harus evaluasi diri kita sendiri, nggak boleh evaluasi orang lain. Yang kelima, mengingat Allah. Jadi rumah tangga tuh mengingat Allah, jangan mengingat orang lain. Aduh, masa mantanmu diingatkan? Oh tidak, tidak boleh ya itu ya, karena suami itu adalah kepala atau pemimpin rumah tangga kita ya. Jangan sampai suami takut istri lah, emang istrinya tuh Allah ya, enggak lah, suami itu harus takut sama Allah gitu ya. Jika si istri takut ya kan, dan istri harus mematuhi suami ya, jangan durhaka karo suami, dosa guys, dosa, ojo ya, ojo ya. Jadi cukup Allah itu penolong kita, jangan orang lain jadi penolong kita. Boleh, tapi jangan nyampe sembah orang lain untuk penolong kita, karena semua masalah itu Allah yang nolong, bukan orang lain. Allah yang memberi pertolongan, Allah yang meringankan pertolongan masalah dengan cara yang lain gitu. Jadi ya sebelum itu ya kalau kayak gitu kan kita harus rajin sholat, ibadah, sedekah gitu, biar rumah tangga kita awet gitu. Terus ada masalah kita selesaiin baik-baik gitu.
Terima kasih atas kalian menonton video ini. Jika ada kesalahan kata atau kerumitan kata yang aku berbicara, mohon maaf. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Dadah.